kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari saya undang Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Hidup ini Mari dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal,
Mari merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
bisa kami banggakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena betapa baiknya Engkau kepada kami Yesus. Betapa ajaibnya kasih-Mu, betapa besarnya kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Haleluya, amin, haleluya. Siapa di sini yang rindu memuliakan Tuhan pagi ini? Angkat tangan kita yang rindu memuliakan Tuhan, mau bersorak-sorai bagi Allah kita, amin, amin. Siapa yang rindu mengecap segala kebaikan Tuhan seumur hidup kita? Amin, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu pada kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Di bacaannya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Nya, biar itu menjadi remah bagi kita dan mendewasakan kita di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan. Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan kami percaya Engkau memulihkan hidup kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas Segala kebaikan-Mu. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan Tuhan. Mari mengundang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari angkat hati kita, angkat tangan kita kepada Tuhan.
Inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Balas segala kebaikan-Mu. Mengundang dengan kasih Kristus hamba-Nya untuk maju ke depan. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami belajar di dalam kehidupan kami. Sebagai manusia, kadang-kadang kami kehilangan kesetiaan kami. Tetapi kami tidak pernah melihat Engkau luntur setia terhadap setiap kami. Kami percaya dalam setiap bagian kehidupan kami, Kau tunjukkan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu Kau tunjukkan dengan berbagai macam hal yang membuat kami tetap hidup sampai hari ini. Yang membuat kami tetap ada sampai hari ini. Hari ini ajari dan didik kami Tuhan. Kami percaya kebaikan kemurahan-Mu tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu kami yakin bahwa ada Tuhan yang luar biasa mempersiapkan kami, mempersiapkan masa depan kami, mempersiapkan segala sesuatu untuk menjadi yang terbaik dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama mari katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Beberapa saudara mungkin ada yang pernah mengerti, mengenal. Dan beberapa tahun yang lalu saya melayani di tempat ini. Dan saya percaya hari ini adalah kasih karunia Tuhan kalau kita bisa berjumpa kembali. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu di dalam kehidupan kita ada banyak perkara terjadi. Dan kadang-kadang saudara, kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita harus berhadapan dengan diri kita sendiri. Supaya kita bisa melewati semua yang ada di depan kita dengan baik. Betul saudara? Terpaksa. Kadang-kadang kita berhadapan dengan sifat kita sendiri. Kadang-kadang kita berhadapan dengan karakter kita sendiri. Kadang-kadang kita berhadapan dengan pikiran kita sendiri. Pada saat kita berhadapan dengan segala sesuatu. Pada saat kita dihadapkan untuk memutuskan sesuatu juga. Berapa banyak di antara kita selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan. Kadang-kadang jujur, pilihan itu bukan datang dari iblis kadang-kadang. Tapi kadang-kadang pilihan itu berasal dari pikiran kita yang satu dengan pikiran kita yang lain. Betul saudara? Enaknya gimana ya? Ya atau enggak ya? Kalau ya nanti begini, kalau enggak nanti begini. Enaknya gimana ya? Aku bingung ini. Yang muda-muda, bukankah kita ngalami hal yang seperti itu? Yang paling gampang pada saat kita ada di sekolah. Pada saat kita ada di sekolah, kita harus berhadapan dengan banyak keputusan. Tiba-tiba guru masuk dan berkata, keluarkan kertas kita ulangan mendadak. Wah, itu yang dipikirkan anak-anak muda itu langsung, wah, ada yang langsung siap-siap keluarkan kertas, siap gak siap. Ada yang siap-siap mulai pikir, gimana caranya aku bisa dapat nilai yang baik. Yang lain lagi berpikir lagi, gimana caranya mencontek tapi selamat sampai di tujuan. Pikir keras. Ayo cepat kertasnya keluarkan. Ayo cepat siapkan bolpen gitu kan. Mulai.
dengarkan, nomor 1. Wah, itu sudah panik semua tuh anak-anak gitu kan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita berulang kali harus membuat keputusan. Pilihannya cuma 1. Harus berbuat baik. Amin, saudara. Tapi seringkali muncul pilihan yang kedua. Yang gampang, yang enak. Yang gampang, yang enak, yang tidak menyulitkan. Jalan pintas. Lalu dalam hati berkata, jangan, itu enggak baik. Tapi kalau aku pilih yang baik, nanti hasilnya enggak baik. Tapi kalau aku pilih yang tidak baik, nilaiku baik nanti. Dilema. Mau mana ini? Pilihan yang mana yang mau diambil? Kita yang bekerja, kita berhadapan dengan hal yang serupa. Hari ini saudara, saya mau sampaikan satu firman Tuhan. Saya ambil dari seorang tokoh yang mungkin jarang Anda perhatikan di Alkitab. Tetapi hal ini menarik. Judul tema pada hari ini berkata, kebaikan memerlukan salib. Jadi pada saat kita mau berbuat sesuatu kebaikan, jujur kadang-kadang kita harus memikul salib. Kalau kita mau berbicara salib untuk urusan kita sendiri hari ini. Salib itu berbicara apa? Daging kita, keinginan kita. Bahkan kecenderungan kita berbuat jahat. Pikiran kita yang jelek, pikiran kita yang jahat mungkin juga salah satunya. Kepahitan hati kita. Kadang-kadang itu kita harus bisa pikul. Kosakata memikul salib, memikul itu artinya kamu harus bisa selesaikan dengan baik. Itu aja. Bisa enggak kita pikul salib kita? Bisa enggak kita bereskan, selesaikan persoalan kepahitan hati kita? Bisa enggak kita bereskan kekecewaan hati kita? Bisa enggak kita bereskan keinginan kita berbuat jahat? Bisa enggak kita pikul salib itu? Supaya apa? Dari hidup kita keluar sesuatu yang baik. Amin. Yang muda-muda mesti ngalami yang seperti ini. Satu saat lagi enak-enak masuk sekolah. Tiba-tiba denger, kemarin ada yang lihat kamu loh. Lihat apa? Gini. Oh enggak, itu orang yang mungkin sama-sama aku, bukan aku gitu kan. Kita yang bekerja di kantor, kita kadang-kadang kita berhadapan dengan gosip-gosip yang bertebaran juga. Yang ini, yang itu dan macam-macam. Apa yang terjadi? Kadang-kadang itu baru enak-enak pagi-pagi kita sudah masuk ke kantor lagi enak-enaknya. Siap punya semangat yang baru untuk hari ini. Bekerja dengan baik untuk hari ini. Semangatnya luar biasa. Baru enak-enak dengar kabar yang gak enak gitu kan. Sudah pagi-pagi pengennya sudah emosi gitu kan. Itu yang disebut salibnya tiba-tiba datang. Bisa enggak Anda pikul dengan baik? Supaya tetap hari itu kau berbuat baik. Berbuat banyak kebaikan. Amin. Nah, kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Namanya Simon dari Kirene. Pernah baca Simon dari Kirene? Pernah? Yang muda-muda pernah baca? Dengar enggak pernah? Simon dari Kirene. Pernah dengar? Pernah dengar. Oke, puji Tuhan. Nah, pada saat kita berkata Simon dari Kirene, hampir-hampir Alkitab kita tidak banyak mencatat tentang orang ini. Tetapi yang menarik adalah orang yang disebut dengan Simon dari Kirene ini, dia menunjukkan sebuah teladan kehidupan yang ternyata berguna sampai berpuluh-puluh tahun kemudian untuk gereja mula-mula di Alkitab. Kok bisa Pak? Gitu kan. Kita akan belajar. Simon dari Kirene, dia datang ke Yerusalem. Seperti yang memang seharusnya. Laki-laki Yahudi, dari manapun dia, dari bangsa manapun dia,
Berulang kali orang Israel itu dijajah. Berulang kali orang Israel dibawa pergi oleh tentara Roma, diambil, diasingkan sampai ke bangsa-bangsa yang jauh. Ada yang dibuang sampai ke Afrika, ada yang dibuang sampai ke Eropa. Pada zaman Babilonia, sebagian besar dibawa ke Babilonia. Sebagian besar lagi di mana lagi? Banyak sekali. Tetapi mereka tetap memegang teguh perintah di dalam hukum Taurat yang disebutkan tiap-tiap tahun. Laki-laki dari antaramu harus datang ke tempat ini, yaitu ke Yerusalem, untuk beribadah kepadaku. Salah satunya di dalam perayaan musim semi. Perayaan musim semi itu ada rangkaian hari raya orang Yahudi. Yang pertama adalah Paskah. Lalu setelah Paskah dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi. Lalu dilanjutkan dalam satu rangkaian paket yang terakhir, yang paling final adalah Pentakosta. Jadi orang-orang Yahudi dari seluruh dunia itu datang ke Israel. Khususnya datang ke Yerusalem untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Nah, Alkitab mencatat ada orang-orang dari Libya, ada orang-orang dari Kirene gitu kan. Ada orang-orang dari tanah Arab yang lain. Mereka datang ke Yahudi. Pada saat mereka datang ke Yerusalem, hendak merayakan Paskah. Salah satunya yang disebut dengan Simon dari Kirene. Artinya dari daerah bernama Kirene. Itu satu daerah di Afrika yang berbatasan dengan negara Libya. Jadi mungkin karena ratusan tahun orang-orang Yahudi terbuang sampai ke sana, kemungkinan orang-orang Yahudi keturunan yang ada di Kirene itu kulitnya juga hitam-hitam, saudara. Nah, yang terjadi adalah Simon ini datang ke Yerusalem. Pada saat dia sampai di Yerusalem, ternyata dia melihat kok ada rame-rame apa ini. Oh, ternyata ada ara-araan. Ara-araan 3 narapidana yang mau disalib di Bukit Golgota. Oh, itu rame. Via Dolorosa itu rame banget. Banyak orang. Dia salah satu yang lihat nonton. Dia bersama 2 anaknya, Alexander dan Rufus. Itu dicatat di dalam kitab Markus. Sampai di sana lihat, rame. Ada 3 orang, yang satu itu, yang kedua itu, yang ketiga kok beda ya gitu kan. Mungkin yang pertama itu wajahnya kelihatan garang, badannya kekar, kelihatan banget kalau dia penjahat gitu kan. Lalu yang kedua dilihat lagi juga adalah orang yang kelihatan memang kayak penjahat, tatonya banyak, mungkin saudara mungkin. Kalau yang ini kok wajahnya kok ganteng-ganteng gini ya, bersih-bersih gini. Badannya mungkin kekar karena Yesus juga tukang kayu gitu kan. Tapi kok bolak-balik jatuh salibnya. Lalu didekati dilihat, badannya hancur. Hancur. Kena sabetan cambuknya orang Romawi. Hancur berantakan. Ini pantesan lebih lemes gitu kan. Kenapa? Karena darahnya sudah banyak hilang. Tiba-tiba mungkin di dekat dia, Yesus terjatuh. Ketimpa dengan salib itu. Karena dia kasihan dan secara manusiawi dia datang, dia mulai menolong. Apa yang terjadi? Kalau di dalam video tentang Yesus, yang terjadi adalah apa? Tentara Romawi langsung panggil dia. Kamu, ya betul, pikul salib itu. Pikul salib itu. Lalu ikuti orang itu jalan. Yang terjadi adalah Simon akhirnya terpaksa pikul salib itu dan ikuti Yesus. Coba kita akan buka di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-26.
Lukas pasal 23 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Amin. Menarik. Kalau kita lihat di dalam Markus 15 ayat 21, ini perbandingannya. Markus 15 ayat 21 dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene. Ayah dari siapa? Alexander dan Rufus. Yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dua ayat ini mencatatkan kalimat yang baru datang dari luar kota. Atau bahkan lebih tepatnya baru datang dari luar negeri. Untuk mengikuti Paskah di Yerusalem. Lalu saya teringat, satu saat Yesus pernah ngomong nih di dalam Markus 16 ayat 24 dan 25. Di sana dikatakan gini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, Markus 16 ayat 24, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Tuhan ngomong gitu, ia akan memperolehnya. Muncul dua hal penting pada saat berbicara. Aku mau mengikut Yesus loh. Aku mau mengikut Yesus loh. Yang pertama, sangkal dirinya. Kedua, pikul salibnya. Baru kemudian ikut aku, Yesus ngomong gitu. Di sana dijelaskan, kamu akan peroleh hidup yang kekal. Simon dari Kirene, di dalam Lukas 23 tadi dicatatkan bagus sekali. Dipikulnya sambil mengikut Yesus. Menuju kemana? Ke Bukit Golgota. Kebenaran firman Tuhan berkata, orang percaya harus bersedia pikul salibnya untuk ikut Yesus. Tapi fakta berbicara. Simon dari Kirene dipaksa memikul salibnya Yesus. Tapi itu membuat hasil yang luar biasa buat Simon. Pernah enggak saudara mengalami hal yang mirip-mirip seperti ini? Teman-teman yang masih muda-muda ini pernah enggak ngalami yang mirip-mirip seperti ini? Yaitu apa? Dipaksa memikul beban urusan orang lain. Yaudah, aku enggak bisa bereskan ini. Kalau kamu mau ini beres, suruh orang itu beresin. Tiba-tiba di kantor masalah yang besar itu dilimpahkan ke kita. Atau kalau kita adalah pimpinan di sebuah perusahaan, anak buah kita berbuat onar di perusahaan, sehingga merugikan perusahaan. Lalu apa yang terjadi? Sebagai pimpinan, Anda harus memikul kerugian, konsekuensi dari perbuatan anak buah saudara. Pernah ngalami seperti itu? Mungkin berkali-kali kita ngalami. Saya percaya Simon dari Kirene juga mengalami yang sama. Saya yakin dia bukan pengikut Yesus. Dia bukan Kristen. Dia bukan murid Kristus. Dia bukan murid Kristus, jelas. Karena dia orang Yahudi yang datang dari luar negeri, datang untuk merayakan Paskah.
Lagi enak-enaknya mau lihat Paskah, lu kok ada keramaian kayak orang karnaval rame-rame. Pada saat dia nonton keramaian itu, kok malah dia yang diambil oleh tentara Romawi. Pikul salib ini, waduh. Kalau kita mau ngomong saudara, mimpi apa aku semalam? Wah, jengkel. Hati ini mungkin panas. Aku ini cuma mau berbuat baik, tolongin orang itu ambruk, kasihan aku ambil, aku tolong tegakkan. Kok malah aku yang disuruh? Ngamuk mungkin di dalam hatinya. Emosi di dalam hatinya. Amarah timbul, mungkin jengkel banget dia marah. Ya udahlah, ikuti orang itu naik ke Bukit Golgota. Ya Tuhan gitu kan. Karena dia diperintah oleh tentara Romawi, dia pikul. Terus sampai naik ke sana. Hatinya mungkin gak bisa bebas, masih jengkel sehari itu. Hari itu mungkin dia masih jengkel, aku ini gak tahu apa-apa. Kok malah aku yang jadi korban. Apa yang terjadi? Orang yang ngalami seperti itu biasanya setelah sampai di Bukit Golgota, apa yang dilakukan? Udah nih salibnya, tak taruh sudah. Apa mungkin dia ikuti acara itu sampai Yesusnya mati beneran 3 jam kemudian? Saya pikir mungkin enggak juga. Saking jengkelnya dia setelah taruh itu dia pulang sambil menggerutu. Bahaya, begini, begitu, marah di dalam. Tapi hari yang ketiga dari itu, kaget dia. Dia masih nginep di Yerusalem. Tiba-tiba ada berita, orang yang kemarin mati di salib, bangkit. Hah? Bangkit yang bener aja. Mulailah muncul ketertarikan dia. Jangan-jangan itu salah satu yang kemarin salibnya tak bawain. Mungkin gitu saudara. Pada saat dia mendengar itu, saya percaya secara manusia, kita pun akan melakukan cari data. Langsung buka handphone, buka Google, kita cari. Orang yang mana sih? Oh orang yang itu. Lalu dia tanya sama tetangganya, beneran itu? Ceritanya bener gini? Iya pak, itu gini pak. Tadi pagi rame-rame, kuburnya kebuka, mayatnya gak ada. Kata murid-muridnya, orang itu bangkit hidup lagi. Hah? Kadang-kadang untuk berbuat kebaikan, saya percaya Simon dari Kirene pada hari itu, dia berbuat baik sama Tuhan Yesus, bener kan? Mikulin salibnya Yesus, betul? Bukankah kita itu ngalami? Untuk kita berbuat baik, kok malah yang terjadi kok kita yang harus mikul salib. Mikul kesalahan orang. Membereskan persoalan orang lain. Perbuatan baik gak melulu harus dengan uang. Tapi berkali-kali perbuatan baik itu adalah kita menolong orang, kita menasehati orang. Kita mau ada acara resepsi, kita mau pergi ke satu tempat, sudah ada jadwalnya jelas, tiba-tiba ada orang datang ke rumah, Pak tolong kami, Pak tolong kami. Lu kenapa? Orang tua kami stroke di rumah, Pak tolong kami, Bapak yang punya mobil, Pak tolong kami bawa ke rumah sakit Pak. Pernah ada yang ngalami seperti itu? Mungkin anak-anak mungkin pernah lihat, oh orang tua aku pernah seperti itu. Tiba-tiba pagi-pagi tetangga datang minta tolong bawa ke rumah sakit. Pernah ngalami seperti itu? Kita sudah pakaian bagus-bagus, sudah wangi. Malah akhirnya kita bawa, kita bantu orang sakit, kita masukkan ke mobil kita bawa ke rumah sakit. Udah hari itu kita nggak jadi pergi ke acara resepsi. Tapi kita berbuat baik pada orang. Korban. Saya percaya penasaran dari Simon dari Kirene itu membuat dia pengen tahu ini orang siapa. Dan akhirnya dia mulai belajar mengenal. Oh namanya Yesus. Yang menariknya lagi, dia masih ada di sana sampai menunggu hari perayaan terakhir yang namanya Pentakosta. Masih ada di Yerusalem. Tiba-tiba dia mulai mendengar Yesus yang tadi bangkit itu sekarang mengajar
Berjalan keliling mengajar lagi kepada murid-muridnya. Muridnya diajar gini-gini. Sebentar aku akan meninggalkan kamu. Sebentar aku akan kembali ke surga. Sebentar aku akan naik ke surga. Dia semakin penasaran, ini orang apa sih? Dan dia mulai betul-betul mengenal siapa Yesus. Dan dia mulai percaya Yesus adalah juru selamat. Pada saat dia ikut melihat Yesus ini naik ke surga. Dan 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga, ada kegemparan lagi di Yerusalem. Yaitu apa? Pentakosta. Terjadi lawatan luar biasa. Saya yakin dan percaya hari itu dia orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Betul. Terbukti apa? Alkitab mencatatkan satu berita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar. Karena apa? Penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Setelah Stefanus dibunuh di rajam batu. Setelah masa-masa kegemparan Pentakosta itu. Yang terjadi adalah penganiayaan timbul. Dikatakan mereka tersebar sampai ke Fenisia, daerah Itali. Sampai ke Siprus, kepulauan di seberang Itali. Dan sampai ke Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan gini, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia. Antioquia itu di Yunani, saudara. Dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21-nya. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bertahun-tahun setelah Simon dari Kirene percaya Yesus dan dia kembali ke negaranya di Kirene. Tiba-tiba setelah Stefanus mati, orang-orang Yahudi yang beragama Kristen, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, yang menjadi pengikut Kristus, mulai dikejar. Mereka yang ada di Yerusalem dikejar. Mereka yang ada di luar negeri tetapi keturunan Yahudi lalu percaya Yesus juga dikejar. Sampai juga keluarga dari Kirene. Yang di sana salah satunya ada yang namanya Simon. Dikejar dan mereka lari sampai ke daerah yang namanya Antioquia atau Yunani. Di tanah Yunani, mereka di sana memberitakan Injil juga. Sampai muncul sebuah gereja di sana yang disebut gereja Antioquia. Pak, kan gak selalu itu Simon. Gak selalu itu adalah keluarganya Simon dari Kirene. Mari kita akan lihat satu bukti. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-15 tadi. Dicatat oleh Markus, penulis kitab Injil Markus. Surat Injil Markus ini dikirim oleh Yohanes Markus penulisnya. Dikirim menuju ke satu kota yang ada di utara. Yaitu apa? Roma. Dan jemaat di Roma diceritain di sana. Waktu itu gitu kan, ada orang yang namanya Simon dari Kirene datang dari luar kota. Itu bapaknya Alexander dan Rufus.
Kalau Yohanes Markus menulis kepada orang Roma bercerita tentang ada orang namanya Alexander dan Rufus. Itu artinya apa? Orang Roma kenal Alexander dan Rufus. Betul kan saudara? Itu loh tetanggamu yang namanya Alexander dan Rufus. Oh, yang dimaksud itu ini toh, gitu kan? Berarti yang terjadi adalah, oh ini orang yang sama. Rufus yang sama. Lalu di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Roma pasal 16, satu saat Rasul Paulus waktu itu dia ada di Roma juga. Menulis surat salam perpisahan kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus ngomong gini, salam kepada Rufus. Berarti kalau suratnya ditujukan kepada Rufus, berarti orang-orang Roma tahu nggak siapa Rufus? Ini orang terkenal nih berarti, gitu kan? Orang pilihan dalam Tuhan dikatakan seperti itu. Dan salam di dalam Roma 16 ayat 13. Salam juga kepada ibunya Rufus, ibunya. Yang bagi aku, Rasul Paulus ngomong gitu, adalah juga ibu. Jadi orang Roma dikasih tahu sama Rasul Paulus. Ternyata Rufus dan keluarganya setelah dari Antiokhia, mereka pindah ke kota Roma. Lalu muncul sebuah cerita. Pada saat terjadi gerakan yang besar. Pada saat terjadi kegerakan yang besar di Antiokhia, orang-orang datang dari Kirene memberitakan Injil di kota Antiokhia. Lalu disebutkan di sana, gereja di Yerusalem dengar, ada kota Antiokhia di daerah Yunani. Wow, mereka semua dengar Injil, dengar berita tentang Yesus. Lalu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-22 coba. Maka sampailah kabar tentang Antiokhia itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus siapa? Barnabas diutus ke Antiokhia. Ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Lalu coba ayat yang ke-25, lompat ke ayat 25. Lalu Barnabas cari bantuan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari orang yang namanya Saulus. Masih ingat Saulus? Orang yang memimpin tentara bunuh Stefanus. Orang yang sama juga yang di dalam perjalanan menuju ke Damsyik, tiba-tiba melihat cahaya yang terang luar biasa. Dia jatuh dari kudanya. Lalu dia menjadi buta. Lalu dia dipulihkan, dia bertobat, dia percaya Yesus. Untuk mencari siapa? Saulus itu Barnabas. Dan setelah bertemu dengan dia, setelah bertemu dengan Saulus, ia membawanya kemana? Antiokhia. Saulus itu yang hari ini kita sebut dengan Paulus. Dibawa ke Antiokhia, disitulah saya katakan, Saulus bisa kenal dengan keluarga dari Simon Kirene. Amin saudara. Saulus kenal dengan keluarga Simon Kirene. Karena dia ngerti, Rufus dia kenal, Alexander dia kenal, ibunya Rufus, ibunya Alexander dia kenal. Berarti kalau ibunya Rufus dan ibunya Alexander dia kenal, berarti suaminya itu namanya siapa? Simon. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 diceritakan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu ada yang namanya Barnabas dan ada yang namanya Simeon yang disebut Niger.
Niger itu artinya hitam kulitnya atau negro. Atau Simeon si hitam. Dan Lukius kedua ini orang Kirene. Dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Dan di situ ada juga Saulus. Saulus pada saat itu pasti masih sangat muda. Karena dia masih seger-segernya dia bunuh Stefanus. Mungkin tidak sampai 1 tahun kemudian dia ketemu dengan keluarga dari Simon Kirene di Antioquia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Disitulah Paulus atau Saulus ini kenal keluarga dari Simon dari Kirene. Yang mau saya sampaikan di sini apa? Bukan masalah Paulusnya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah apa? Simon Kirene. Orang yang tadinya tidak kenal Yesus. Orang yang tadinya jengkel. Jengkel dalam hatinya. Aku gak tahu apa-apa, aku gak mimpi apa-apa tadi malam. Hari ini aku disuruh mikul salibnya orang ini. Siapa tuh orang ini? Tapi apa yang terjadi? Dia mikul salib itu. Itu artinya dia sedang berbuat kebaikan kepada Yesusnya. Amin. Ternyata perbuatan baiknya kepada Yesus itu membawa dampak. Dia penasaran pengen tahu. Artinya apa? Dia pengen kenal Yesus. Dan akhirnya dia percaya Yesus. Akhirnya dia menjadi misionari di kota di Antioquia, perintis gereja di Antioquia. Yang hebatnya apa? Sampai Paulus berkata, yang bagi aku, mamahnya Rufus itu juga mamahku. Kalimat tadi muncul, betul kan saudara? Bagiku juga adalah ibu. Paulus ngomong seperti itu dalam Roma 16. Berarti keluarga Simon Kirene dengan istrinya adalah orang tua rohani dari Rasul Paulus. Kok hebat ya? Anda bisa ikuti kronologis yang saya sampaikan dengan memutar ulang rekaman dari video ini. Tapi kita berpikir kok hebat ya. Kita di Alkitab di Perjanjian Baru ada beberapa tokoh yang kita pandang hebat. Ada yang namanya Yesus itu pasti. Tetapi ada tokoh lain yang menulis sepertiga dari Perjanjian Baru. Siapa? Paulus, ini orang hebat. Ternyata salah satu bapak ibu rohani dari Rasul Paulus itu adalah Simon dari Kirene. Ternyata efek dari Simon Kirene itu memikul salib buat Yesus. Itu buah pelayanannya luar biasa. Amin. Kalau Simon dari Kirene hari itu, pada saat dia dipaksa oleh tentara Romawi, dia berkata, aku gak mau. Dia pergi. Saya pikir gak pernah Rasul Paulus berkata, itu bapak rohaniku, gak pernah itu. Tapi karena Simon Kirene hari itu dia mau berbuat baik. Menanggung salibnya Kristus. Perbuatan baiknya tidak berhenti di situ saja. Amin saudara. Perbuatan baiknya membawa dia percaya Yesus. Perbuatan baiknya menjadikan dia salah satu perintis gereja di Antioquia. Gereja Tuhan terbesar di gereja mula-mula setelah Yerusalem. Karena di dalam Kisah Para Rasul 13 itu Anda akan temukan. Disitulah pertama kali murid-murid Kristus disebut Kristen. Anda mau temukan kosakata Kristen pertama di Alkitab. Itu muncul di Kisah Para Rasul 13 dan munculnya di kota Antioquia.
Hebat saudara. Sampai hari ini kita pakai nama yang sama, Kristen. Gereja Antioquia dirintis salah satunya oleh Simon dari Kirene. Bersama dengan istri dan kedua anak laki-lakinya. Yang terjadi adalah keluarga dari Simon Kirene yang sudah mau berbuat baik dengan memikul salib Yesus. Menjadi keluarga yang dikatakan terkenal baik di gereja mula-mula, terutama di kota Antioquia dan di kota Roma. Dan buah pelayanannya adalah salah satu anak rohani yang paling hebat dari Simon Kirene dan istrinya adalah Rasul Paulus. Saudara, fakta hari ini saya mau ungkap kepada saudara. Kadang-kadang hanya satu perbuatan baik itu berbuah panjang. Amin. Jadi anak-anak yang masih muda di tempat ini, di dalam setiap keputusan yang kamu mau ambil, setiap kau berhadapan dengan persoalan, setiap kalian berhadapan dengan pilihan, pastikan kau pilih yang baik. Amin. Tapi Pak, pilih yang baik kadang-kadang gak enak Pak. Pilih yang baik kadang-kadang malah dipermalukan Pak. Kadang-kadang diejek Pak, pilih yang baik Pak. Apa pilihan baikmu? Temanmu ajak, yuk besok minggu kita pergi ke sana, kita ke sini, kita ada acara gini. Ayo ikut yuk. Gak bisa, besok hari minggu aku harus ada tugas, aku pelayanan di gereja. Ah kamu anak Kristen gini-gini, kamu dihina. Tapi kadang-kadang pilihan itu menyakitkan. Tapi buahnya di kemudian hari luar biasa. Amin saudara. Salah satunya saya pada saat masih awal pertobatan saya ini sekolah gak pernah belajar zaman dulu saudara. Gak pernah belajar. Karena saya ini mencontek. Buntutnya apa saudara? Otak ini jadi tumpul. Betul? Gak bisa mikir. Saudara mau tahu? Kelas 3 SMA. Dari kelas 2 SMA naik kelas 3 SMA. Liburan. Selama musim libur seperti kalian hari ini, bulan yang lalu. Lalu masuk besoknya adalah sudah kelas 3 SMA. Mau ujian nasional. Betul ya? Waktu liburan saya ikut retreat dan bertobat. Saya langsung dilihatkan salah satu kejahatan saya yang paling jahat adalah saya gak pernah belajar, saya hidup sekolah hanya mencontek. Saya menganggap itu perbuatan jahat saya. Saudara mau tahu? Hari itu saya ambil keputusan, gak kepikir kalau besok itu kelas 3 SMA, lupa saudara. Tuhan, aku bertobat, aku percaya Yesus hari ini. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah mencontek lagi. Itu ngomong asal, ya ngomong itu aja. Pada saat mulai masuk sekolah, saya baru sadar. Wah, kelas 3 SMA. Kalau aku tidak contek, saya nggak lulus. Betul nggak saudara? 3 tahun lebih, otak ini nggak pernah dipakai mikir saudara. Dan benarlah demikian. Semester awal kelas 3 SMA. Nilai ulangan saya yang tadinya lumayan ngepek, nyontek nilainya 7,5 gitu kan. Lumayan yang penting naik kelas. Kali itu saudara. Sampai guru panggil saya. Kenapa? Nilainya kali itu karena saya nekat tidak mencontek sama sekali karena saya sudah percaya Yesus. Itu pilihan saya. Nilainya 2, 3. Tidak mata pelajaran hitungan, tetapi mata pelajaran hafalan pun juga 3. Bagus-bagus 4 nilainya. Saya sampai dipanggil BK, dipanggil guru, pengampu mata pelajaran itu. Kamu ada masalah apa di rumah?
Saya nggak berani cerita loh saudara. Dulu itu saya tuh nyontek bu, nggak berani. Nggak berani. Saya diem aja, saya malu tapi saya diem aja. Dan setelah dipanggil apa nilainya jadi baik? Enggak juga, masih jelek saudara. Saya sampai ngomong Tuhan aku malu. Tapi karena aku sudah janji sama Tuhan, aku nggak akan contek lagi seumurku hidup. Gimana Tuhan tolong aku? Pertolongan itu selalu ada yang luar biasa Tuhan kerjakan. Tiba-tiba selama 1 tahun, hampir 1 tahun itu. Karena pada saat mulai awal kuliah ternyata masih ketemu lagi kan saudara. Masih otak ini masih belum terbiasa pandai gitu kan. Saya seperti otak ini diberikan kemampuan merekam itu letterlek. Persis plek. Sampai rumus matematika saya hafalkan. Anda kan tahu yang bersekolah. Rumusnya 1, jenis variasi soalnya bisa 5. Betul kan? Rumusnya cuma 1. Tapi cara mengerjakan ada 5 cara. Itu saya hafalkan semuanya. Urut-urutannya. Kalau ketemu soal cerita seperti ini, berarti nanti ada 5 baris cara menyelesaikannya. Kalau ada soal yang seperti ini, cara menyelesaikannya adalah 4 baris. Itu saya hafalkan semuanya. Kalau guru saya agak kreatif saudara, kasih variasi soal yang lain, langsung nilainya 0. Nomor itu langsung nilainya 0. Karena sudah langsung, loh gak ada di hafalan saya. Kalau cuma merubah angkanya, bisa. Tapi loh soalnya kok beda ceritanya. Langsung 0 nilainya. Sampai hafalan Pancasila semua, itu hafal semua di luar. Akhirnya itu menutup nilai-nilai yang kemarin hancur berantakan. Modalnya apa? SMA itu saya lulus. Itu modal saudara. Berprestasi enggak? Enggak juga. Pokoknya lulus. Saya ambil kuliah jurusan arsitektur. Cari jurusan yang tidak ada matematikanya. Ternyata sampai di sana masih ada matematika. Beberapa semester. Ada fisika dasar juga di situ. Aduh. Untungnya rekamannya masih bisa berlaku. Terus kepake. Sampai pada endingnya saya selesai kuliah. Saudara, di situ saya belajar pikul salib saya. Paling tidak untuk kebaikan saya sendiri. Amin saudara. Paling tidak Yesus tidak dimalukan. Amin saudara. Sampai hari ini Tuhan berikan kesempatan pada saya untuk jadi dosen di sebuah sekolah, di sebuah universitas. Membimbing mahasiswa-mahasiswa tesis S2 dan yang lain-lain. Hanya satu yang saya lihat dari Tuhan di dalam saya. Kalau Tuhan sudah baik sama saya, aku gak mau menyakiti Tuhan lagi. Amin, saudara. Kalau gak ada Samuel yang mau bertahan, tetap teguh pikul salibnya, tidak ada Samuel yang hari ini jadi hamba Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Setiap salib yang kita pikul, pasti buahnya kebaikan. Amin. Entah Anda berbuat baik kepada Tuhan. Entah Anda berbuat baik kepada dirimu sendiri. Entah Anda sedang berbuat baik kepada keluargamu. Lihat Simon dari Kirene. Buah dari dia pikul salib. Dia sedang berbuat baik pada dirinya, yaitu apa? Dia diselamatkan dan percaya Yesus. Buah dari dia mau memikul salib. Dia menjadi hamba Tuhan. Perintis salah satu gereja terbesar di gereja mula-mula, yaitu Antioquia. Buah yang lain dari dia mau pikul salibnya. Rasul Paulus salah satu rasul yang paling hebat di perjanjian baru. Ternyata adalah
anak rohaninya. Anda masih muda beberapa. Kita yang lain di sini sudah ada yang lansia. Kita tidak pernah tahu pikul salib kita hari ini. Ternyata jika satu saat berbuahkan buah-buah yang mempermuliakan Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini, jika Anda diizinkan berhadapan dengan banyak perkara yang kau katakan, Tuhan ini di luar kemampuanku. Seperti saya katakan, Tuhan otakku nggak bisa mikir lagi. Pilihan satu-satunya cuma satu, Tuhan harus tolong aku. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak jauh dari Anda dan saya. Amin. Biar firman Tuhan hari ini jadi penghiburan buat setiap kita. Bahwa kadang-kadang engkau harus pikul salib untuk melihat kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Amin. Tutup Alkitab saudara. Saya mau ajak saudara kita menyanyikan lagu Musim Akan Selalu Berganti. Tapi dikatakan kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Hari ini kita berhadapan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya rindu hari ini menjadi waktu buat kita betul-betul dibersihkan dengan sebuah dedikasi dan komitmen untuk kita menjadi orang-orang yang di kemudian hari kita jadi berkat buat orang banyak. Saya undang kita semua, yuk bangkit berdiri bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, lagu ini menunjukkan kadang-kadang kita mengalami musim yang menyenangkan. Tapi kadang-kadang kita mengalami musim yang membuat kita seolah-olah aduh rasanya berat. Seperti orang pikul salib. Tapi di referen lagu ini berkata, Tuhan selalu menolongku. Semua kembali ke kita juga. Mau gak kita komitmen di hadapan Tuhan? Seperti juga Yesus komitmen untuk menyelesaikan pelayanannya sampai mati di kayu salib. Demikian pula kita. Kalau kita komitmen hari ini
Anda nggak pernah tahu Tuhan mengubah masa depanmu. Saya bukan berasal dari keluarga yang kaya pada saat saya masih sekolah. Keluarga kami pernah kaya, pernah. Tapi setelahnya keluarga kami bangkrut 2 kali. Habis, semuanya habis. Sepeda motor saya nggak punya. Adik saya 2 orang. Hidup kami susah. Tapi hari ini Tuhan berkati. Saya melayani, merintis sebuah gereja, menggembalakan gereja itu. Beberapa cabang gereja itu berkembang. Tuhan masih mengaruniakan tambahan lagi di masa tua saya. Tuhan berkati saya dan istri hari ini punya apotek saya sendiri. Kami punya apotek, kami menjalankan di sebuah daerah. Dan Tuhan berkati luar biasa. Saya katakan gini, hari ini aku menikmati semua kebaikan Tuhan. Semua kebaikan Tuhan saya alami. Tapi kalau memikirkan zaman dulu, makan saja saya sulit. Saya nggak pernah bayangkan kalau di kemudian hari Tuhan akan menolong dan memberkati sedemikian. Anak-anak yang masih muda di sini, kalau engkau tahu berani pikul salib, kamu akan lihat Tuhan berkati hidupmu persis lagu tadi. Tuhan bukan cuma menolongku, tapi dikatakan Tuhan selalu. Amin. Tolong aku. Tuhan selalu memberkatiku. Amin. Kamu bisa angkat nasib orang tuamu. Amin. Karena ada Tuhan. Simon Kirena. Orang gak tahu siapa dia. Biasanya orang Yahudi yang sampai terbuang jauh dari Israel itu adalah tawanan-tawanan. Gak tahu. Simon Kirena mungkin nenek moyangnya adalah tawanan dari Yahudi. Yang dibawa oleh bangsa Babilonia. Atau bangsa yang mana, Filistin. Dibuang ke negara yang jauh sampai ke Afrika. Tapi dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Mimpi aja mungkin gak pernah. Amin saudara. Demikian hidup kita semua. Hari ini kita tidak tahu kita hari ini seperti ini. Tahun depan Tuhan bisa rubah angkat nasib kita. Komitmen sama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Dengan hormat saya mengundang tim pelayanan perjamuan Tuhan, para penatua tua-tua untuk maju ke depan. Saya minta kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Yakin Tuhan merindu
di antara saudara yang ingin dilayani tetapi belum sempat mengambil? Anda bisa angkat tangan. Oke, kalau kita semua sudah mendapat, mari kita angkat tubuh dan darah Yesus ini. Angkat tubuh Tuhan di tanganmu tinggi ke atas. Ingatlah perkataan Tuhan pada malam waktu Ia diserahkan. Dia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya. Memberikan pada murid-muridnya dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Perbuatlah ini, dan setiap kali engkau melakukannya, ingatlah akan aku. Bukankah yang di tangan kita adalah tubuh Kristus? Amin. Terimalah dan makanlah bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dia mengambil cawan sesudah makan dan memberikan pada murid-muridnya. Dia berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini, dan setiap kali engkau melakukannya, Tuhan berkata, ingatlah akan aku. Bukankah yang di tangan kita saat ini adalah darah Yesus? Terimalah dan minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak waktu ambil waktu untuk bersyukur. Bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Engkau mau mati supaya kami hidup, Tuhan. Engkau mau mati supaya kami mendapatkan hidup yang kekal. Salib-Mu itu, Tuhan, mendatangkan kebaikan buat kami. Mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami Tuhan untuk punya komitmen yang baik. Untuk kami setia pikul salib. Karena kami tahu salib itu kadang-kadang Tuhan beri buat kami. Supaya kami bisa berbuat kebaikan hari ini dan masa yang akan datang. Kami berbuat baik pada diri kami. Kami berbuat baik pada keluarga rumah tangga kami. Kami berbuat baik kepada tubuh Kristus. Kami berbuat baik kepada banyak orang. Yang kami minta daripadamu, mampukan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kami. Kami serahkan hidup kami hanya di tangan-Mu saja. Kami percaya Tuhan akan mengolah kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang luar biasa indah di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama dalam nama Yesus katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, diberkati semua oleh firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Samuel Wijaya atas berkatnya yang luar biasa. Mari kita belajar untuk memikul salib kita. Haleluya. Diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk memberikan yang terbaik pagi ini. Saya mohon dengan kasih Kristus petugas-petugas persembahan untuk mempersiapkannya. Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalammu ada kuasa, selamanya Tuhan kau sanggup. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita, Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan. Mari saya undang Bapak Ibu dikasih untuk bangkit berdiri. Mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalammu ada kuasa, selamanya Tuhan kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Mengundang dengan kasih Kristus Bapak Samuel Wijaya untuk maju ke depan. Tuhan kau sanggup. Dalammu ada kuasa, selamanya Tuhan kau sanggup. Selamanya Tuhan kau sanggup. Selamanya Tuhan kau sanggup. Mari pada akhirnya angkat kedua belah tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Kami bersyukur semuanya baik buat kami. Dan kalau hari ini itu baik buat kami percaya hidup kami sungguh diubahkan lebih luar biasa lagi ke depan. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dengan membawakan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat yang ajaib, berkat yang mulia daripada Tuhan untuk engkau. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan mengisi penuh lubung-lubungmu dengan gandum dan anggur yang terbaik. Susu dan madu yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan dan kelimpahan. Tuhan memberkati kau dengan damai, sejahtera dan kesukaan. Tuhan memberkati kau dengan penyertaannya. Sehingga dimanapun kau akan berada,
Engkau selalu akan berdiri di atas tanah-tanah yang gemuk di bumi ini. Sehingga engkau diberkati berlimpah-limpah. Dan engkau menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Inilah berkat yang daripada Allah untukmu. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus. Yang menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat ini bersama-sama dalam nama Yesus katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.